Halo guys, perkenalkan nama saya Franciscus Nikolaus. Uh, Biasanya sering dipanggil Niko. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi dari sumber daya manusia, yaitu rekrutmen dari sisi pemberi kerja. Ini saya lakukan dalam rangka menyelesaikan tugas yang diberikan dosen kepada saya. Oleh karena itu, simak baik-baik ya teman-teman. Semoga pesan yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa, kencangkan celana dalam, simetriskan posisi rebahan, dan cekidot. Salah satu kunci utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang profesional adalah terletak pada proses rekrutmen, seleksi, training, and development calon tenaga kerja. Mencari tenaga kerja profesional dan berkualitas tidaklah gampang, merupakan sebuah kewajiban dalam sebuah organisasi, dan perusahaan-perusahaan harus melakukan penyaringan untuk anggota atau para pekerja yang baru. Untuk itulah, rekrutmen tenaga kerja dibutuhkan untuk menyaring pelamar kerja yang ingin melamar dalam organisasi. Rekrutmen ini menjadi salah satu proses yang penting dalam menentukan baik tidaknya pelamar yang akan melamar pada organisasi tersebut. Oke, yang pertama kita masuk pada definisi rekrutmen itu sendiri. Menurut Faustino Cardoso Gomez, rekrutmen merupakan proses mencari, menemukan, dan menarik para pelamar untuk dipekerjakan dalam dan oleh suatu organisasi. Rekrutmen merupakan proses komunikasi dua arah. Pelamar-pelamar menghendaki informasi yang akurat mengenai seperti apakah rasanya bekerja di dalam organisasi bersangkutan. Organisasi-organisasi sangat menginginkan informasi yang akurat tentang seperti apakah pelamar-pelamar tersebut jika kelak mereka diangkat sebagai pegawai di organisasi atau perusahaan tersebut. Oke, tujuan dari perekrutan: menyediakan sekumpulan calon tenaga kerja atau karyawan-karyawati yang memenuhi syarat agar konsisten dengan strategi, wawasan, dan nilai perusahaan untuk membantu mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan yang belum lama bekerja, untuk mengkoordinasikan upaya perekrutan dengan program seleksi dan pelatihan, untuk memenuhi tanggung jawab perusahaan dalam upaya menciptakan kesempatan kerja. Oke, materi selanjutnya yaitu sumber perekrutan. Calon tenaga kerja yang akan direkrut dapat diambil dari internal maupun eksternal organisasi. Perekrutan tenaga kerja dari dalam biasanya dilakukan oleh organisasi perusahaan yang telah lama berjalan dan memiliki sistem karir yang baik. Perekrutan tenaga kerja dari dalam memiliki keuntungan, di antaranya adalah tidak mahal. Promosi dari dalam dapat memelihara loyalitas dan dedikasi pegawai dan tidak diperlukan masa adaptasi yang terlalu lama karena sudah terbiasa dengan suasana yang ada. Namun, demikian perekrutan dari dalam juga berarti terjadinya pembatasan terhadap bakat yang sebenarnya tersedia bagi organisasi dan mengurangi peluang masuknya pemikiran baru atau inovasi-inovasi baru. Jadi ada dua sumber perekrutan, yaitu sumber eksternal dan internal. Oke, kita mulai dari sumber eksternal, yaitu ada yang pertama adalah lembaga pendidikan, teman, anggota keluarga karyawan, lamaran terdahulu yang telah masuk, agen tenaga kerja, karyawan perusahaan lain, asosiasi profesi, dan outsourcing. Kemudian dari sumber perekrutan yang kedua yaitu internal. Itu yang pertama ada promosi, transfer atau pengkaryaan karyawan kembali, dan kelompok pekerja sementara atau karyawan kontrak. Materi selanjutnya, sumber perekrutan.
Ada beberapa metode perekrutan karyawan dengan sumber dari luar perusahaan. Dapat dilakukan yang pertama melalui iklan di media massa, radio, TV, koran, atau internet. Yang kedua melalui iklan atau advertensi. Diharapkan perusahaan dapat merekrut calon tenaga kerja dengan spesifikasi tertentu dan dengan pengalaman kerja tertentu. Perekrutan melalui iklan ini biasanya disertai dengan suatu janji yang menarik, misalnya gaji yang besar, masa depan yang menarik, dan sebagainya. Yang ketiga, open house. Untuk menjaring lebih banyak tenaga potensial secara umum, perusahaan dapat melakukan open house di sejumlah kalangan yang diprediksikan dapat menarik calon tenaga kerja potensial, seperti di perguruan tinggi, event-event tertentu. Dan yang keempat, yaitu menyewa konsultan perekrutan. Terkadang untuk mencari dan merekrut tenaga kerja profesional, dibutuhkan konsultan yang mampu mencari tenaga kerja tersebut. Dengan demikian, ada jaminan melalui konsultan perekrutan, dan perusahaan tidak perlu membuang waktu untuk mencari tenaga kerja tersebut. Baik, sekian dari saya untuk materi pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan terima kasih pada kali ini teman-teman semua menonton video saya sampai akhir. Oke, baiklah, sekian dan sampai jumpa lagi.